Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Sudah beberapa lama saya tidak mengupload video ya. Ya, kali ini saya langsung aja ingin membahas tentang gabungan kata. Gabungan kata itu sebagai contoh misalnya gini. Aduh, salah. Gini. Misalnya gini ya. Gabungan kata tuh misalnya kayak gini. Orang tua. Nah, banyak yang salah nulis biasanya. Orang tua itu ditulisnya digabung, padahal salah. Nah, itu contoh gabungan kata. Nah, misalnya yang pertama tuh peraturannya, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Nah, maksud istilah khusus tuh kayak apa sih? Misalnya kayak gini nih, duta besar. Itu kan istilah yang udah lazim dan khusus ya. Dia ditulisnya dipisah nih. Dan kayak tadi juga orang tua ya kan. Orang tua. Nah, dipisah kan. Contoh lainnya misalnya oh iya, yang biasanya orang salah juga nih. Cendera mata. Nah, ini juga sebenarnya dipisah. Bahkan biasanya orang banyak yang nulis cendera mata itu cindera. Orang nulisnya biasanya dia nulisnya cindera mata kan. Udah cindera mata digabungan jadi salah. Terus ada juga yang nulis cendera mata tapi digabung tuh. Ini juga salah nih. Yang bener tuh dipisah. Ah, pokoknya dipisah ya. Lanjut yang kedua itu gabungan kata yang menimbulkan salah pengertian dihubungkan dengan tanda hubung atau strip, biasanya orang ngomongnya tanda strip nih. Contohnya gini, misal ada tulisan gini, anak istri pejabat. Kita kan bingung nih, ini anak dari istri pejabat atau anak dan istri pejabat. Nah, makanya itu kita harus kasih tanda hubung di antara sini atau di sininya. Nah, itu dua konteks yang berbeda. Kalau misalnya ini kayak gini, berarti itu adalah anak dari istri pejabat. Anak dari istri pejabat. Nah, kalau misalnya stripnya di sini, itu berarti anak dan istri pejabat. Ini baru bener. Jadi itu konteksnya untuk agar kita nggak salah paham ya, salah pengertian gitu. Lalu lanjut lagi, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Contohnya gini, tepuk tangan. Tepuk tangan kan dia tulisnya dipisah nih ya. Terus dia misalnya tepuk tangannya itu tepuknya yang kurang. Tepuk tangannya itu dikasih imbuhan bertepuk tangan. Nah, ini tuh dia tetap dipisah loh.
walaupun di sini udah ditambahin imbuhan. Contoh lain misalnya garis bawah. Garis bawah kan dipisah tuh. Misalnya kita tambahin imbuhan garis bawah garis bawah hi. Nah, itu tetap dipisah. Nah, ini terus kalau yang keempat, kalau misalnya dua-duanya dikasih imbuhan, misalnya tepuk tangan. Bukan, misalnya garis bawahi. Kan asal katanya tuh dia garis bawah kan. Terus dikasih imbuhan garis bawahi. Aduh, garis bawahi ini. Nah, ini dia tetap dipisah. Tapi kalau dua-duanya dikasih imbuhan, misalnya menggaris bawahi. Nah, ini tuh digabung dia. Soalnya garisnya dikasih imbuhan meng, habis itu bawahnya dikasih imbuhan i, ya kan, di belakang terakhir. Nah, dia harus digabung. Contoh lainnya misalnya nih di sini. Misalnya putar balik ya, di sini putar balik. Putar balik. Kan dia dipisah tuh. Kalau misalnya mau memutar balik, tetap dipisah juga kan. Nah, kalau misalnya dua-duanya dikasih imbuhan, memutar balikan. Nah, ini dia harus digabung. Putarnya dikasih imbuhan atau maksudnya putar dikasih imbuhan lalu baliknya dikasih imbuhan di sini nah makanya dia harus digabung. Nah, kayak gitu ya. Terus lanjut lagi, misalnya gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Nah, ini tuh maksudnya contoh yang udah padu tuh kayak misalnya gini. Matahari. Nah, ini kan emang udah dari sana kayak gini kan, udah padu lah. Matahari tuh pasti digabung. Tulisannya bukan mata hari. Salah. Ini kalau dipisah. Soalnya matahari ini udah memiliki satu konteks atau satu makna yang utuh gitu. Matahari kan. Terus contoh lainnya misalnya kacamata. Nah, ini juga harus digabung nih. Kalau misalnya ini dipisah, kacamata itu salah. Karena dia juga udah punya makna lain, kacamata. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat insyaallah untuk digunakan sehari-hari. Demikian, kalau misalnya ada salah kata atau salah penjelasan bisa diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.